Renungan Kefas, Rabu, 29 Mei 2024. Salam sejahtera Sobat Kefas semua. Tuhan Yesus begitu baik, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan roh kita untuk menerima firman-Nya. Sobat Kefas, renungan hari ini mengenai dipenuhi di dalam roh. Ayat Alkitab di dalam Efesus pasal 5 ayat 18-19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Sobat Kefas, ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan, roh itu masuk ke dalam kita untuk melahirkan kembali roh kita. Pada saat itu, kita dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam roh kita. Sejak saat itu, kita dapat dan tetap perlu dipenuhi di dalam roh setiap hari dan sepanjang hari untuk menempuh kehidupan orang Kristen yang normal dan untuk mengalami Allah Tritunggal secara berkesinambungan. Dipenuhi di dalam roh ini ada dua aspek. Aspek pertama adalah aspek yang di dalam, yaitu batini untuk penghidupan. Dan aspek yang kedua adalah yang di luar, lahiriah, untuk pekerjaan atau pelayanan. Pemenuhan batiniah Roh Kudus adalah untuk penghidupan rohani kita, supaya hayat rohani kita matang. Ketika kita di batin dipenuhi Roh Kudus, maka penghidupan Kristiani kita akan penuh sukacita, penghidupan gereja kita penuh dengan hikmat, dan terhadap Allah kita penuh iman. Kita akan mengalami ekspresi hayat berlimpah dan meluap, mengalir dari dalam batin kita, dan kita akan penuh dengan buah-buah roh, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lainnya. Kita telah menerima roh itu ke dalam kita melalui percaya ke dalam Kristus. Jadi, kita tidak perlu memohon dan berdoa agar Tuhan memberi kita roh itu. Dipenuhi di dalam roh bukanlah suatu hak khusus, melainkan hak asasi setiap orang Kristen. Alkitab memerintahkan kita dipenuhi di dalam roh. Jalan untuk dipenuhi roh itu adalah melalui bertobat dari dosa-dosa kita, menyeru nama Tuhan, berdoa menurut firman-Nya, mempersembahkan diri kita, dan berjalan menurut roh itu. Luapan lahiriah dari Roh Kudus ini adalah kuasa yang menyertai pekerjaan atau pelayanan rohani kita. Pemenuhan lahiriah ini adalah suatu fakta yang telah dirampungkan, telah digenapi sekali untuk selamanya ke atas gereja. Kita menerima pemenuhan lahiriah ini ketika kita dibaptis. Karenanya, kita boleh dan memang seharusnya mengalami pemenuhan lahiriah ini setiap waktu. Misalnya, ketika kita hendak memberitakan Injil kepada teman kita perlu kuasa dari roh itu untuk memerdekakan mereka dari kebutaan dan belenggu Satan. Jalan untuk mengalami pemenuhan roh yang lahiriah ini adalah melalui bertobat, mengakui dosa-dosa kita, berdoa, percaya pada fakta Alkitab, dan taat kepada Allah. Poin penting hari ini, apakah mungkin kita dipenuhi oleh roh di batin tetapi di luar belum dipenuhi atau sebaliknya? Mengapa seringkali kita merasa dipenuhi di dalam roh, seperti saat bergairah kepada Tuhan terhadap firman Injil dan bersidang, tetapi tak lama kemudian kita mengalami yang sebaliknya? Apakah roh itu hilang atau berkurang? Pada saat kita sidang istimewa, sering kita merasa meluap-luap. Apakah itu kepenuhan Roh Kudus? Bila iya, kepenuhan pada aspek apa? Kiranya terang Tuhan senantiasa menyoroti kita, agar kita dapat terus memiliki pengalaman terhadap dirinya hari demi hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu, Engkau memerintahkan aku dipenuhi oleh roh. Ampuni aku Tuhan, bila tidak memaksa diri melatih roh sehingga tidak bisa dipenuhi oleh roh. Dapatkan setiap waktuku ya Tuhan, agar aku selalu dipenuhi oleh roh, baik dalam batin dan lahiriahku. Puji Tuhan Sobat Kefas, kiranya damai sejahtera dan sukacita menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.